Nah, yang terakhir tinggal akan kita ada 9 fakultas dan semuanya kita sudah renovasi hanya. Tinggal hanya satu fakultas ini. Karena memang kita tahu bahwa fakultas ini jumlah mahasiswanya banyak, supaya betul-betul renovasinya itu harus complicated. Jadi jangan tambal-tambal sulat. Kan saya kan ini kebetulan saya ini rektor dari teknik sipil. Jadi saya pembangunan. Jadi saya tidak mau pembangunan itu tambal sulat. Jadi saya betul-betul jaga, walaupun memang pembangunannya itu dilakukan oleh penyelenggara yaitu yayasan, tetapi saya sebagai user saya harus betul-betul jaga kualitas dan sebagainya. Tapi memang masih ada beberapa, tapi yang jelas 9 fakultas ini tinggal fakultas teknik yang kita akan betul-betul secara sempurna kita akan perbaiki. Dan mudah-mudahan dalam semester ini sudah bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ruang-ruangan marketing itu kita sudah perbaiki. Kalau Anda nanti selesai lihat ruang marketing, mungkin ruang marketing yang terbaik barangkali. Seperti di hotel. Kita calon-calon mahasiswa senang sekali melihat itu. Kemudian beberapa laboratorium kita perbaiki, ya, perbaiki dan sebagainya. Jadi ada beberapa kegiatan yang tetap jalan pada waktu dan itu lebih mudah kita laksanakan karena tidak ada lagi kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya, ada operasional kegiatannya itu cepat karena tidak ada gangguan-gangguan, misalnya mengangkat material dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan kita harus jaga nanti mahasiswanya ada protes, ada dan sebagainya. Nah sekarang mulai pagi sampai sore bekerja terus ini. Ya kita benahi terus ini. Karena itu dana mahasiswa itu yang kita kumpulkan itu adalah kembalikan ke mahasiswa, tidak boleh dipakai. Ya kecuali kalau ada efisiensi lagi, ada saldonya dari SPP mahasiswa, itu kita kembalikan lagi untuk biaya misalnya kegiatan UKM, ada mahasiswa mau seminar, kemudian ada mahasiswa lagi ikut kegiatan kompetisi lain, kita berikan lagi biaya itu. Jadi sebenarnya makanya SPP mahasiswa universitas itu kan 5 juta, itu kan sudah, dulu kan Ampal 5 itu 1 juta. 1 juta, apa yang terjadi? Ampal 5 waktu itu, karena biaya SPP-nya kecil, jadi tentu biaya operasionalnya juga kecil. Nah kalau kecil pasti tidak memuaskan. Nah, jadi, itu kira-kira. Jadi tambah SPP itu tambah biaya signifikan juga untuk kembalikan kepada kepuasan mahasiswa. Kira-kira begitu. Berarti Pak kesimpulannya besarnya biaya yang keluar berbanding lurus sama kepuasan mahasiswa nih Pak. Itu yang kita harus lakukan. Ya memang namanya manusia tidak 100% kita puaskan. Tetapi kami selalu menjaga standar kepuasan pelayanan mahasiswa. Karena kampus itu hidup itu karena mahasiswa. Jadi kampus itu kalau ada mahasiswa ada kampus. Kalau ada mahasiswa tidak ada dosen tidak ada kampus. Biar tidak ada rektor tidak apa-apa. Ini dua ini saya harus jaga. Jumlah mahasiswa harus kita jaga, kualitas juga kita jaga, kemudian dosen juga kita jaga, dan outputnya itu, outcome-nya itu harus berkualitas. Jangan sampai kita keluarkan tidak ada yang terima sebagai untuk cari dunia kerja, itu kan sudah. Alhamdulillah ini kemarin saya lepas itu ada 30 mahasiswa kita yang diterima di BUMN untuk magang. Itu suatu prestasi yang kita lakukan, sehingga nanti 30 itu ya, saya yakin kira-kira minimal lah 50% langsung diterima. Itu pengalaman dengan batch pertama. Itu ada beberapa sudah langsung diterima oleh tempat kerjanya. Karena dia nggak berprestasi. Kira-kira gitu. Ya, siapa? Itu Pak, yang terakhir Pak, fasilitas terbaru yang saya nikmati di Unibos itu Pak, liftnya udah bagus tuh Pak. Itu liftnya sudah ganti semua. Kita sudah ganti liftnya dua. Jadi yang gedung 1 dan gedung 2. Yang kita sekarang ini desain dan akan dikerjakan adalah gedung Fakultas Kedokteran. Ini, insya Allah tahun ini saya akan punya target selesai. Hanya karena COVID ini, jadi tidak boleh berkumpul tukangnya banyak dan sebagainya. Jadi mungkin nanti setelah itu bisa tentukan berapa. Karena kalau membangun gedung baru itu kan minimal tukangnya itu paling sedikit itu 20. Jadi itu harus kita jaga. Itu kita akan bangun 7 lantai itu. Dan itu ya itu untuk fasilitas, karena kedokteran itu saya selalu sampaikan, kenapa mahal SPP-nya kedokteran? Bukan karena memang biayanya juga mahal. Mahal operasinya, mahal
bayar dosen mengajar, kemudian beli peralatan. Jadi banyak orang, kenapa? Saya bilang memang mahal, karena saya ini rasakan setelah mengelola fakultas kedokteran, tadinya seperti fakultas teknik, saya anggap juga mahal, ternyata lebih mahal fakultas kedokteran, karena operasionalnya memang mahal. Jadi contoh misalnya bangun gedung, kan harus dibangunkan gedung, makanya ada biaya gedung, kemudian biaya SPP-nya. Jadi signifikan sebenarnya jumlah biaya SPP mahasiswa dengan biaya pembangunannya itu harus dikembalikan ke mahasiswa, tidak bisa itu kebijakan yayasan, dan kami selalu kerjasama dengan yayasan. Jadi kita selalu ada koordinasi antara yayasan dengan pengelola perguruan tinggi, karena saya tahu bahwa yayasan itu adalah penyelenggara, rektor itu adalah pengelola. Dua-duanya harus harmonis supaya tidak terjadi program-program yang tumpang tindih. Nah, ini yang kita harus jaga. Sehingga alhamdulillah hari ini saya sebagai rektor sangat senang karena yayasan sangat memahami tentang pendidikan. Apapun program kami selalu dia eksekusi, tetapi berdasarkan dengan rasionalisme tentang program-program. Dan saya juga ini pengalaman, jadi saya harus membuat program rasional juga. Jadi tidak mungkin mengada-ada, ya betul-betul kebutuhan. Nah, ini ke depan lagi kami akan tata namanya Green Campus and Clean Campus. Jadi kita akan tata. Ini kami sudah hitung, nanti Anda lihat nanti, insya Allah kalau sudah mulai berkurang, karena kita kan masalah tenaga kerja yang datang kita harus batasi. Kalau sudah mulai bisa banyak, kita akan tata ini Green Campus. Apalagi kita punya program yang lalu itu namanya Sekolah Sampah. Ada memilah sampah, itu program dari Yayasan Aksa Mahmud melalui Boswa Peduli, kerjasama Universitas Boswa, itu sudah jalan. Nanti kita akan bikin taman kampus. Jadi mahasiswa bisa enjoy di situ, belajar di situ. Nah, tetapi juga harus diimbangi. Mahasiswa itu harus rapi, tidak boleh panjang rambutnya, tidak boleh merokok. Ini yang kita lakukan di Universitas Boswa. Jadi kalau mau bagus ya harus juga perilaku juga harus bagus. Makanya saya kalau ada mahasiswa masuk di Universitas Boswa, saya tegas, keras. Saya bilang kalau Anda mau panjang rambut dan tidak mau potong, jangan masuk di Univers. Cari perguruan tinggi yang panjang rambutnya. Begitu. Kalau mau merokok, jangan masuk di Univers. Karena banyak juga perguruan tinggi memberi kesempatan orang merokok. Kan sama, di mana perguruan tinggi itu tergantung kita. Tergantung kita mau belajar. Biar kamu masuk perguruan tinggi negeri yang populer, kalau mau tidak mau belajar, pasti kau tidak pintar. Nah itu, jadi kami punya tegas di situ. Nah, kemudian SPP-nya banyak juga. Kenapa mahal sekali? Saya bilang ya, namanya SPP itu ada yang bertanya, kenapa selalu ada kenaikan? Saya bilang di Universitas Boswa, saya sebagai rektor tidak ada kamus kenaikan SPP. Yang naik itu bukan Anda. Dia mau masuk di Universitas Boswa, silakan bayar sekian. 5 juta misalnya. Kalau tidak mau ya pergi cari yang lebih murah lagi. Kan banyak. Perguruan tinggi di swasta yang di Makassar ini banyak sekali. Ada yang pembayarannya 1 juta sampai 10 juta, dan silakan cari. Dan di mana-mana Anda bisa pintar. Tapi kita di sini membangun sistem yang betul-betul mencerminkan kampus yang ideal. Kampus ideal, bagaimana mencerdaskan bangsa dengan karakter juga harus kita jaga. Karena kita tahu orang mau bekerja itu karakternya harus bagus, kemudian pola pikirnya juga harus betul-betul pola pikir yang alumni dari suatu perguruan tinggi. Ya, itu kita harus jaga. Sehingga selalu kita memberikan pencerahan, seminar-seminar nasional, seminar internasional, mengundang tokoh-tokoh nasional untuk motivasi kepada mahasiswa kita. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jadi yang jelas kami itu selalu mengikat kepada peraturan. Jadi kalau ada peraturan ya marilah sama-sama kita jalankan. Kalau tidak mau ikuti aturan ya keluar dari kampus Universitas Boswa. Itu prinsipnya kami di sini. Kalau tidak mau ikuti aturan ya buat apa boleh buat. Kan ada aturannya kita dimanapun di rumah saja ada aturan. Kalau tidak ikuti aturan orang tua kita tidak dikasih uang. Nah, sama juga di kampus. Kalau tidak ikuti aturannya oleh rektor, ya keluar saja dari kampus. Banyak kampus lain, silakan. Karena saya itu selalu berprinsip,
hilang 1 tumbuh 1000. Itu. Kalau hilang mahasiswa keluar 1 karena tidak mengikuti aturan, ya mungkin akan datang 1000 lagi. Karena itu ya tentu karena kami itu harus bekerja dengan ikhlas. Kalau orang bekerja dengan ikhlas, Tuhan akan memberikan rahmat. Apapun kita berdoa dan pasti Allah akan memberikan kita punya rahmat. Apapun diurus, pasti Tuhan akan memberikan banyak bantuan supaya sukses kita punya program-program kita. Kira-kira itu yang kami lakukan sebagai dari sejak 45 kemudian menjadi Unibos dan sebagainya. Itu yang saya. Ya Pak. Ini tadi kita sudah bicara banyak nih Pak soal pandemi, kesiapan Unibos selama proses belajar mengajar dan lain-lain Pak. Ini kita jangan sampai kita terlewat nih Pak soal mahasiswa baru nih Pak. Gimana situasi saat ini di Unibos pendaftarannya nih Pak? Jadi sekarang kita melakukan pendaftaran online. Jadi ada beberapa skenario kita lakukan sama dengan dulu. Jadi ada beberapa kalau tinggal di Makassar silakan datang mendaftar. Tapi ada namanya one day service. Jadi ujian hari itu langsung lulus dan itu. Tapi kalau di luar Makassar karena proses transportasi misalnya lambat dan sebagainya, sehingga kita online. Dan ujiannya juga pun online dengan kita melaksanakan berdasarkan dengan berbasis ada istilah CBT, ya, computer based test. Kita lakukan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, karena memang ya ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di perguruan tinggi terkait dengan COVID ini.